Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Koneksi Antar Materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Yuni Sofiatur Rahma, SPD, CGP Angkatan 6, berasal dari Kabupaten Gresik. Di sini ada fasilitator saya, yaitu DRA Endang Murtiningsi MPD, dan pengajar praktik yaitu Bapak Agus Supriyanto SPD. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is the best, kata Bob Talbot. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Menurut saya mempelajari mengenai permasalahan dilema etika, di mana seorang guru sering mengalami dilema dalam pembelajaran antara mengedepankan nilai ataupun isi dari sebuah materi melalui pendidikan karakter. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Menurut saya, keputusan yang kita buat harus dapat dipertanggungjawabkan serta berpihak pada murid. Pengambilan keputusan diharapkan berdampak positif bagi lingkungan sekolah dengan terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, tanpa adanya perselisihan di sekolah. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Menurut saya, kita harus dapat menuntun murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, sehingga murid dapat bahagia melalui merdeka belajar. Pengambilan keputusan harus mengutamakan pada kebutuhan murid juga, dan pembentukan karakter melalui pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Menurut saya, maksud dari kutipan di atas yaitu setiap masalah yang kita alami, baik dilema etika atau bujukan moral, dapat diputuskan melalui 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pedoman kita dalam berperilaku dan mengambil keputusan. Sehingga yang kita ambil harus didasarkan nilai kebajikan universal, yaitu mencakup tanggung jawab dan berpihak pada murid. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George William Hegel. Bagaimana filosofi Kahadi dengan Pratapriloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan seorang pemimpin? Yang pertama yaitu Ingasro Suntulodo, di mana filosofi ini menegaskan kita sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya memberikan teladan yang bijak dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu Ingmadio Mangunkarso, filosofi yang menegaskan dalam pengambilan keputusan hendaknya mampu memberdayakan dan membangun kerukunan murid. Yang terakhir yaitu Tutwuri Handayani, filosofi yang menegaskan sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan hendaknya bisa mendorong kolaborasi dan meningkatkan kinerja. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan? Nilai kebijakan yang sangat mempengaruhi kebajikan kita dalam pengambilan keputusan adalah keadilan dan tanggung jawab. Adil berarti
melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Sedangkan tanggung jawab berarti mampu menanggung resiko dari keputusan yang telah diambil. Nilai ini harus ditanamkan sejak dini dan dibudayakan di lingkungan sekolah agar kelak murid menjadi orang yang bijak dalam mengambil keputusan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa kita bantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Salah satu tujuan coaching yaitu menggali lebih dalam potensi yang dimiliki oleh seorang guru. Melalui proses coaching ini akan terjadi pengambilan keputusan yang mengarahkan pada hal yang positif. Artinya, keputusan yang diambil berpihak pada murid. Melalui kegiatan coaching ini, pengambilan keputusan yang diambil berasal dari potensi yang dimiliki seseorang, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yang intinya akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Menurut saya, guru ini sebagai pemimpin pembelajaran tentunya harus mampu mengelola dan menyadari aspek sosial dan emosional agar mampu bijak dalam mengambil dan menguji keputusan. Seorang guru yang memiliki kesadaran diri yang baik akan menunjukkan integritas dan tanggung jawab dalam memutuskan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Guru juga harus mampu memiliki kesadaran penuh ketika menghadapi suatu dilema etika. Dengan kesadaran penuh ini, maka perhatian, rasa ingin tahu, dan kebaikan akan mempengaruhi keputusan guru dalam menciptakan well-being ekosistem atau kesejahteraan secara psikologi. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang diambil seorang pendidik? Menurut saya, nilai yang diambil seorang pendidik seperti keadilan, kemanusiaan, tanggung jawab, kejujuran, dan lainnya akan sangat mempengaruhi pendidik dalam mengambil sebuah keputusan, baik berupa dilema etika, rujukan moral, karena nilai ini akan menjadi dasar seorang pendidik dalam mempertimbangkan benturan nilai yang muncul dalam kasus dilema etika maupun rujukan moral. Nilai ini harus dipertegas, diperkuat, atau mungkin juga dijalankan. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman adalah lingkungan yang membangun persepsi bahwa setiap orang memiliki potensi yang berbeda dan orang lain adalah mitra, bukan saingan kita. Tugas pendidik yaitu membantu menemukan jati diri anak dan mengembangkan potensinya. Apresiasi itu bisa mendorong kentalnya kolaborasi antara murid, guru, dan orang tua, termasuk di sini dalam ruang lingkup stakeholder.
Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangan muncul ketika tidak ada lagi komunikasi dan keterbukaan dalam lingkungan sekolah saya. Pada kasus pengambilan keputusan dari suatu masalah dilema etika, dibutuhkan ketelitian dalam analisisnya. Prinsip apa yang akan digunakan? Apakah prinsip N-based thinking, rule-based thinking, atau juga care-based thinking dalam penyelesaiannya? Maka perlu adanya komunikasi dan keterbukaan untuk memetakan suatu masalah dalam dilema etika berdasarkan paradigmanya, di mana paradigma itu meliputi individu lawan kelompok, keadilan lawan rasa kasih sayang, kebenaran lawan kesetiaan, dan juga jangka pendek lawan jangka panjang. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Menurut saya, agar dapat memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid yang berbeda-beda, maka kita harus mengetahui kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Dengan memahami ketiganya, kita akan mampu menyusun pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi, baik dari sisi konten, proses, maupun produk. Dengan mewujudkan pembelajaran yang demikian, maka murid akan menjadi merdeka dalam belajarnya. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena keputusan yang kita ambil akan terkait secara terus-menerus dan berkelanjutan. Kita harus mengambil keputusan yang bijaksana dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Tanggung jawab dan keputusan harus berpihak pada murid, agar kehidupan masa depan murid dapat terpenuhi dengan baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Menurut saya, berdasarkan keterkaitan dengan modul sebelumnya dan pembelajaran yang ada kaitannya pada modul 3.1 ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pengambilan keputusan harus mendasar pada 3 unsur, yaitu kebijakan universal, bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi, serta berpihak pada murid. Pengambilan keputusan harus berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap triloganya, berlandaskan nilai dan peran guru penggerak tentunya yang dimiliki, serta kita harus mampu memahami kebutuhan belajar murid yang beragam atau berdiferensiasi, serta mampu mengelola sosial emosional diri kita dan murid. Pemahaman tersebut dapat kita eksplorasi menggunakan prinsip coaching dan supervisi akademik. Dengan demikian, akan muncul keputusan yang mampu menciptakan budaya positif demi terwujudnya visi sekolah yang berpihak pada murid. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan? Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Menurut
sepemahaman saya terhadap konsep yang telah dipelajari modul 3.1 yaitu penerapan 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan merupakan sebagai langkah awal untuk menentukan apakah masalah tersebut merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral. Sebuah kasus dikatakan dilema apabila benar lawan benar, sedangkan dikatakan bujukan moral apabila salah lawan benar. Hal yang di luar dugaan saya apabila kasus sudah dipahami sebagai pelanggaran hukum, maka langkah dalam pengambilan keputusan tidaklah perlu dilanjutkan karena sudah melewati uji legal atau hukum yang menyatakan kasus tersebut adalah benar lawan salah. Ketika menghadapi kasus dilema etika, maka kita juga perlu memunculkan opsi trilema agar muncul solusi kreatif yang bisa diterima oleh semua pihak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Iya, pernah. Saat dilema etika yang saya alami berdasarkan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasih sayang. Saat itu saya mengandalkan putusan akhir yang tidak merugikan. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata kasus dilema etika itu perlu diselesaikan dengan langkah-langkah pengambilan dan pengujian keputusan agar apa yang diputuskan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menyelesaikan masalah menggunakan prinsip berbasis hasil akhir sesuai dengan aturan yang ada. Namun setelah mempelajari modul ini dalam mengambil keputusan, saya sebagai guru tidak serta-merta atas otoritas atau pandangan bahwa saya dapat mengontrol siswa secara penuh. Tetapi keputusan yang saya ambil harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan berpihak pada murid. Keputusan yang diambil dapat melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Saya lebih banyak mengelola rasa empati saya dalam memutuskan suatu masalah. Dari belajar modul ini saya memperoleh banyak pengetahuan baru dan materi baru, sehingga saya dapat memperbaiki cara saya dalam mengambil keputusan. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Menurut saya, kalau sebagai individu sangat penting sekali bagi saya, karena membuat saya mengerti bagaimana langkah yang harus saya terapkan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah pribadi saya. Kemudian, kalau sebagai pemimpin sangat penting juga, karena keputusan yang diambil akan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga harus dianalisis dan diputuskan menggunakan langkah yang tepat. Kemudian dengan bijaksana tentunya, dan pengambilan keputusan tersebut harus berpusat pada murid. Terima kasih telah melihat video demonstrasi kontekstual modul 3.1. Guru bergerak Indonesia maju. Semangat! Terima kasih telah melihat video demonstrasi kontekstual modul 3.1.